dari kelas 4 Kesultanan Pontianak akan mempersembahkan opera dengan judul Legenda Batu Menangis. Baiklah, kami akan perkenalkan para pemainnya. Naraya Sapina sebagai Putri Darmi, Ivana sebagai Ibu Darmi, Asrin sebagai Ibu Seno, Javas sebagai Pak Seno, Zidan sebagai Pemuda 1, Reza sebagai Pemuda 2, Sultan sebagai Pemuda 3, Diana sebagai teman Darmi, Al-Zaki sebagai penjual perhiasan, Naura sebagai penjual pakaian, Zamir sebagai penjual make up, Alfat sebagai penjual beras, Amelia sebagai penjual sayur. Baiklah, mari kita saksikan Legenda Batu Menangis. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Hingga suatu hari, Ibu! Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun tidur, ibu harus sudah menata kamar ini hingga rapi, menyediakan telur, air hangat, dan membuatkan minuman sari buah untukku. Kamu itu sudah besar, Nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu, aku lagi sibuk. sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, anakku, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Hah? Bekerja di sawah? Gak salah tuh. Iya, Nak, sesekali bantulah ibu. Tidak Bu. Aku tidak mau bekerja di sawah. Nanti bisa-bisa kulitku kotor dan jari-jariku yang ini bisa rusak. Apa kamu tidak kasihan pada ibu? Kasihan pada ibu? Buat apa juga kasihan? Gak ada gunanya. Sudahlah, ke sawah sendiri saja. Demikianlah, berkali-kali Darmi tidak mempedulikan ibunya, yang dengan susah payah bekerja demi mendapatkan upah yang tidak terlalu besar. Tapi setelah mendapat upah, Wah, untunglah upah kali ini bisa untuk membeli beras. Baru dapat bayaran ya? Coba berapa? Wah, cukup nih untuk membeli baju baru yang kuincar. Tapi, Nak, uang itu akan ibu buat untuk membeli beras. Oh, begitu ya? Nih, aku kembalikan. Hahaha, enak aja. Uang ini akan kupakai untuk beli baju baru, biar penampilanku gak kumal seperti ibu. Tapi kita akan makan apa, Nak, jika uang itu kamu ambil? Ah, gak mau tahu. Bodoh banget jadi orang. Darmi pun pergi meninggalkan ibunya. Karena tidak dapat mencukupi kebutuhannya, ibu Darmi pun pergi ke rumah tetangganya yang kaya untuk meminjam uang. Ada urusan apa, Bu? Kok sampai ke rumah saya? Ada apa? Udah, gak usah malu-malu, katakan saja. Pak Seno, bolehkah saya meminjam uang untuk membeli beras? Akhir-akhir ini saya kesulitan ekonomi. Bukankah hari ini ibu sudah mendapat upah dari sawah?
Apakah tidak cukup? Aduh suamiku, masa kamu nggak tahu? Anaknya si Darmi itu pasti selalu minta apapun secara paksa. Benar-benar nggak tahu diri. Darmi, rasanya aku pernah mendengar nama itu. Katanya cantik cerita itu kan. Pemuda-pemuda desa sering membicarakannya. Sayang sekali, wajahnya cantik tapi perilakunya seperti itu. Jangan keras-keras sampai mau itu ibunya. Bu, ini ada sedikit uang yang bisa kami berikan. Baiklah, terima kasih banyak Tuan atas pinjamannya. Saat gajian nanti, saya janji akan segera mengembalikannya. Usah dikembalikan, anggap saja ini sumbangan. Iya, anggap saja ini sumbangan. Tapi jangan sampai uang ini diambil oleh anakmu si Darmi. Baiklah Nyonya, akan saya gunakan sebaik-baiknya. Saya pamit pulang dulu. Terima kasih atas bantuannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Darmi hendak ke pasar. Lalu, Nak, Ibu mau ke pasar dulu ya. Bentar Bu, Darmi ikut dong. Sekalian mau beli bedak. Bedakku udah habis nih. Tanpa bedak, nanti wajahku yang mulus ini jadi jelek. Tapi nak, nanti beli bedak jangan yang mahal-mahal ya. Mungkin saja uang Ibu tidak cukup. Iya, yakin ini jadi orang miskin. Eits, aku mau ke pasar bersama ibu, asalkan ibu harus berjalan di belakangku. Kenapa nak? Padahal aku ini ibumu. Aku tuh malu punya ibu yang jelek, kotor, keriput lagi. Menyebalkan. Ayo cepat. seketika hati ibunya tersakiti oleh perkataan Darmi. Sewaktu perjalanan menuju pasar, Hei cantik, mau kemana nih? iya, mau kemana? Kok cantik banget? Hei, jangan cuek sama kita dong. Biasa, mau ke pasar. Oh, ya, ke pasar sama siapa? Kalian apa gak lihat di belakang? Tuh, Oh, sama ibunya. Sama ibunya. gila apa? Orang kayak gitu dibilang ibuku. Terus itu siapa dong? Dia itu pembantuku. Dia bodoh banget, tahu gak? Masa tiap aku makan, aku selalu dikasih nasi kecap. Padahal aku kan mintanya daging, bukan nasi kecap. Oh, ternyata perempuan tua itu pembantumu. Hahaha, maaf ya, soalnya kami salah sangka. Ya udah, kami pergi dulu ya. Dah. Ibu Darmi yang mendengar itu pun mengelus dada dan ingin menangis, tetapi ia menahannya. Darmi dan ibunya masuk ke dalam pasar. Kemudian, Darmi menuju ke tempat penjual perhiasan. Ayo Neng, dipilih, ini modelnya bagus-bagus. Pasti kalau kamu yang pakai terlihat cantik dan menawan. Ini berapa, Pak? Sepertinya bagus dan cocok buat aku. Murah kok dan gak mahal, hanya 5 juta rupiah saja. Kok mahal banget? Gak bisa kurang, Pak. Itu gak mahal Neng. Darmi membayar dan penjual menyerahkan barang. Darmi keluar dari toko perhiasan menuju toko pakaian dan bertemu dengan pemuda 3. Tanpa sengaja bertabrakan dengan pemuda 3. Kemudian jatuh bersama-sama. Pemuda 3 bermaksud menolongnya. Maaf, sini biar aku bantu. Cantik-cantik kok jutek. Ini Neng, ini model terbaru, pasti pas di tubuhmu. Nah, ini pakaianku incar. Berapa harganya, Bu? 250.000 saja. Sudah nak, uang Ibu nanti tidak cukup. Darmi pun tidak menghiraukan kata-kata ibunya.
Ia tetap memilih baju yang diinginkan tersebut, dan ibunya membayarnya. Kemudian, Darmi dengan santainya keluar dari toko pakaian tanpa menghiraukan ibunya menuju toko make up. Mau beli apa, Neng? Mau beli bedak, Bang. Ini dan ini, Bang. Semuanya berapa? Totalnya Rp150.000 ya, Neng. Darmi pun membayarnya dan kemudian keluar mencari ibunya yang ternyata sedang berada di tukang sayur untuk menjual sayurnya. Darmi menunggu di samping penjual sayur. Maaf Bu, tolong dibeli sayurku. Ini untuk membeli beras. Aku kan penjual sayur, Bu. Ini masih ada. Kalau murah aku beli, tidak apa-apa. Untuk aku jual lagi semuanya berapa, Bu? Semua 100.000 saja Bu, tidak apa-apa. Kurang ya, Bu, 80.000 saja ini uangnya kalau boleh. Baiklah Bu, ini sayurnya. Setelah selesai menjual sayur, Ibu Darmi menuju ke penjual beras dan Darmi pun mengikuti dengan tetap menjaga jarak. Mau beli beras, Bu? Iya Pak, berapa 1 kilonya? Yang ini Rp10.000, yang ini Rp12.000, dan yang ini Rp15.000. Mau yang mana, Bu? Yang ini saja Pak. Bu, mau berapa kilo? 5 kilo saja Pak. Setelah membeli beras, Ibu Darmi keluar pasar sambil diikuti oleh Darmi yang menyusul ke depannya. Di perjalanan pulang dari pasar, Darmi bertemu kembali dengan temannya sewaktu sekolah. Loh, Darmi? Wah, lama tidak bertemu. Gimana kabarmu? Tidak terlalu buruk kok. Semakin dewasa, kamu makin cantik deh. Cocok kalau kamu tinggal di kota. Kenapa kamu tidak tinggal di kota aja? Sebenarnya sih aku pengen tinggal di kota. Tapi ya gimana lagi, kasihan pembantuku yang ada di belakang. Kalau gak ada aku, dia mau makan apa? Tidak hanya cantik, kamu juga dermawan. Hebat banget loh. Aku baru sadar kalau kamu kesini sama pembantumu. Sebenarnya dia itu babu, karena ia tak dapat melunasi hutangnya kepadaku. Tapi ya gimana lagi, aku kasihan, makanya sekarang ia kubayar dan kujadikan pembantu. Jarang loh ada orang sepertimu. Ya udah ya, aku masih ada urusan. Udah dulu ya. Ya, Ketika teman Darmi pergi, Ibu Darmi hanya bisa terdiam dan... Ibu, ayo cepat. Ada apa kok nangis sampai segitunya? Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini. Hambamu ini sudah tidak kuat lagi menerima cobaan ini. Kutuklah anakku Tuhan, kutuklah ia. Apa yang terjadi? Ibu, maafkanlah aku. Ibu! Darmi pun berubah menjadi batu. Namun begitu, sang ibu tetap memeluknya dengan kasih sayang. Ini merupakan perpisahan terakhir bagi kita anakku. Maafkan ibu nak. Ibu, maafkan. Tolong maafkan aku, Bu. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku, Bu. Maafkan aku, Bu. Darmi terus menangis. Ibunya terus berjalan meninggalkan Darmi.
dan kembali ke rumah. Demikianlah akhir kisah legenda Batu Menangis, cerita rakyat dari Kalimantan Barat.